Lu tahu nggak, sebenarnya tuh lu bisa aja jadi orang yang pintar, gak pemalas, kaya, dan hidup sesuai dengan impian lu. Bukan cuma jadi orang yang punya mimpi seperti itu, karena lu punya potensi buat semua itu. Lu punya potensi buat mencapai itu semua. Tapi masalahnya, satu-satunya bagian dalam diri manusia yang paling penting untuk mencapai itu semua, kualitasnya sangat-sangat menurun di era atau zaman sekarang ini, yaitu otak kita. Lu nggak sadar aja, selama ini kemampuan otak kita tuh perlahan ke nerf. Bukan karena usia, bukan karena genetik, tapi karena gaya hidup modern yang merusak otak kita pelan-pelan. Dan salah satu hal yang paling besar andilnya dalam hal ini, itu adalah internet. Penelitian dari University of California nunjukin bahwa setiap hari otak manusia modern kebanjiran lebih dari 34 GB informasi, menjadikan otak kita kena yang namanya digital overload dan juga brain rot seperti yang gue bahas di video sebelumnya. Nah, akhirnya ini berdampak ke otak yang menjadikan otak ini kecapean, gak ada tujuan, gak ada gairah hidup, sulit fokus, sulit berpikir kritis, dan juga sulit untuk diajak buat rajin. Yang mana elemen itu semua sangat-sangat diperlukan untuk mencapai semua hal dalam hidup lu. Simpelnya aja, gimana lu mau ngebangun bisnis kalau kualitas berpikir kritis dan fokus lu sangat jelek? Gimana lu mau dapat nilai tinggi di sekolah kalau otak dan tubuh lu susah banget diajak rajin? Nah, makanya di video ini kita akan bahas gimana caranya ngeriset otak lu atau ngebalikin potensi otak lu yang gacor itu biar lu punya elemen yang gue sebutin tadi. Sehingga lu bisa mencapai apa yang lu inginkan di hidup ini. Entah itu pintar, kaya, dan gak males. Lu harus reset otak lu dari sekarang. Kalau enggak, hidup lu ngestak hanya scrolling seharian dan susah meraih pencapaian. Jadi selamat datang di segmen Life Skill. Ayo langsung masuk pembahasannya. Oke, jadi hal pertama dan jadi pondasi utama untuk mereset otak agar hidup lu makin terarah, terus membuka kembali potensi otak dan membuat otak lu mudah untuk diajak rajin, itu adalah yang pertama, reason to live. He who has a way to live can bear almost anyhow. Dia yang punya alasan untuk hidup bisa menghadapi segala macam kesulitan. Ketika seseorang punya alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya, dia pasti akan melakukan apapun itu untuk memenuhi, melaksanakan, mendapatkan apa yang membuatnya punya alasan itu. Contohnya, ketika seseorang punya alasan yang kuat untuk membahagiakan orang tuanya, untuk melepaskan orang tuanya dari rantai kemiskinan, pasti dia akan melakukan apapun itu untuk merealisasikan hal itu. Nah, tapi masalahnya sekarang, banyak orang yang bahkan nggak tahu lagi kenapa mereka hidup, atau hidup seperti air yang mengalir kemanapun ke tempat yang rendah. Hidup jadi kayak jalan tol yang panjang, lurus tapi nggak jelas mau kemana. Dan salah satu alasan terbesar kenapa itu bisa terjadi adalah karena kita hidup di zaman chip dopamin atau dopamin instan dan distraksi yang disediakan internet yang membuat lu nggak sempat memikirkan tujuan hidup lu. Lu sekarang bisa ngerasa senang tanpa usaha. Pikiran lu sekarang nggak sempat mikir dalam-dalam apa tujuan hidup lu. Karena lu bisa senang, pikiran lu nggak sempat mikir. Soalnya lu isi dengan informasi-informasi yang sebenarnya nggak lu perlukan ke otak lu atau digital overload tadi. Sehingga semua itu bikin satu hal yang penting hilang, yaitu why atau alasan untuk hidup lu. Orang zaman dulu hidup dengan distraksi yang sedikit dan perlu effort yang banyak agar mereka bahagia. Sehingga why-nya mereka atau alasan hidupnya mereka lebih bermakna dan lebih dalam dibandingkan dengan manusia yang hidup sekarang ini. Makanya gak heran mereka dulu punya karya-karya yang sangat-sangat banyak dan mind-blowing. Gue yakin dari lu pasti masih ada yang bingung dengan alasan lu hidup ini. Gue yakin lu belum punya alasan yang kuat yang bisa membuat lu semangat untuk hidup atau mengerjakan hal-hal yang susah di hidup lu. Coba lu simak ini. Menurut gue, alasan paling minimal dan powerful buat hidup itu adalah to survive atau bertahan hidup. Zaman dulu, survive itu artinya nyari makan. Sekarang, survive artinya nyari uang buat makan. Bukan biar kaya aja, tapi biar lu tetap hidup. Biar lu tetap punya banyak pilihan dan bisa bantu orang-orang yang lu sayangi. Dan percaya nggak percaya, kalau lu tanam alasan itu dalam-dalam di otak lu bakal mulai mikir dan terbuka dengan cara pandang yang berbeda. Otak lu akan melihat mana action atau pekerjaan yang dapat merealisasikan alasan lu tadi, mana yang mematikan alasan lu, atau membuat alasan lu hidup nggak tercapai. Pasti mulai muncul keinginan dalam diri lu untuk meninggalkan kebiasaan scrolling yang bikin brain rot dan digital overload ini, karena lu udah nganggap hal ini menghalangi tercapainya alasan lu hidup tadi. Makanya, sebelum lu reset otak, reset dulu alasan lu hidup. Coba tanya diri lu sekarang,
hal apa yang ingin lu capai dan apa alasan yang kuat sehingga membuat lu ingin mencapainya. Contohnya melepaskan orang tua lu dari kemiskinan. Dengan itu, otak kembali punya tujuan dan membuatnya bekerja untuk mencari tahu jawaban dan apa yang harus dilakukan agar alasan itu beneran terjadi. Coba gue tanya sekali lagi, apakah lu udah punya tujuan hidup yang jelas? Tulis aja di kolom komentar biar yang lain terinspirasi. Nah, setelah lu udah tahu alasan atau why ini, otak lu akan mulai bekerja keras dan memproduksi jawaban-jawaban untuk mencapai alasan lu itu. Dan disinilah otak lu mulai reset. Terus lu harus jaga why atau alasan lu hidup tadi dengan yang kedua ini, yaitu eliminasi distraksi. Lu bukan kekurangan waktu, lu kekurangan fokus. Seperti yang kita bahas tadi, salah satu penyebab paling berpengaruh hilangnya tujuan hidup adalah terdistraksi atau terganggu. Di era ini, dengan adanya medsos, berita, dan media, itu atensi atau perhatian kita menjadi hal yang sangat berharga. Sebab mereka ini berlomba-lomba merebut atensi kita agar bisa menguntungkan mereka. Makanya fokus ke diri sendiri, ke tujuan diri, itu menjadi hal yang sangat mahal di detik ini. Terus, gimana caranya kenali distraksi dan menghindarinya? Jadi, tiap kali lu mau ngelakuin sesuatu sebelum pekerjaan lu selesai, atau ketika lu ingin menunda pekerjaan lu, coba lu tanyain hal ini ke diri lu. Apakah hal ini bikin gue makin dekat ke tujuan gue, atau makin menjauh? Dan ngerinya, distraksi itu nggak selalu hal yang kita anggap buruk seperti scrolling nggak jelas. Kadang bisa juga kelihatan bagus, kayak nonton video motivasi yang membuat lu mengira itu mendekatkan lu untuk mencapai alasan lu tadi. Padahal sebenarnya yang lu sedang lakuin itu adalah mental. Nonton video motivasi itu bukan kesalahan. Yang salah adalah kebanyakan nonton video motivasi tapi nggak ada action sama sekali atau mental masturbasi. Dan cara terlepas atau menghilangkan distraksi ini, khususnya ketika lo ingin mengerjakan sesuatu, itu simple, yaitu dengan menghilangkannya dari pandangan lo dan fokus ke hal yang benar-benar ada hubungannya dengan merealisasikan tujuan hidup lo tadi. Contohnya, menjauhkan HP ke ruangan lain dan mengerjakan pekerjaan atau action yang benar-benar ada korelasinya untuk mencapai why lo itu. Nah, yang ketiga ini menurut gue sepele tapi sumpah sangat-sangat berpengaruh di mental manusia zaman sekarang. Lo perlu dan harus mencoba melakukan ini, yaitu mental detox. Otak lu bukan rusak, cuma kebanyakan sampahnya aja. Bayangin, setiap hari lu ngasih makan otak lu ratusan atau bahkan ribuan konten, drama, gosip, flexing, berita negatif, yang tanpa sadar itu semua jadi racun yang bikin lu cemas, terus membuat lu insecure sendiri, dan kehilangan fokus lu. Lu ngerasa burnout padahal lu nggak ngapa-ngapain. Itu tandanya otak lu butuh istirahat, lu butuh mental detox ini. Caranya, cut semua hal yang gak penting masuk ke otak lu. Unfollow aja atau berhenti melihat akun yang bikin lu insecure. Atau yang lebih baik lagi, batasi diri untuk tidak tahu dengan berita-berita negatif atau hal-hal yang bisa membuat lu insecure. Dengan cara nggak scrolling TikTok, Reels, dan Short. Karena short content ini yang menurut gue paling berpengaruh untuk membuat digital overload di era sekarang ini. Lu sebenarnya nggak perlu tahu semua hal yang lagi viral. Mulai kasih otak lu ruang buat diam, mikir, dan napas. Karena clarity atau kejernihan di otak itu nggak datang dari noise atau kebisingan, tapi dari keheningan. Coba aja sehari tanpa scrolling, terus journaling 5 menit, jalan kaki tanpa dengerin lagu. Lu pasti bakal kaget betapa jernihnya otak lu kalau nggak terus-terusan dicekoki hal yang nggak penting. Otak yang bersih, ya jelas pasti pikirannya jernih juga. Ditambah lagi dengan lu punya why atau alasan buat hidup, lu pasti bakal kaget dengan diri lu sendiri. Karena lu akan punya semangat yang mungkin belum pernah lu rasakan sebelumnya. Nah, ketika lu udah mencapai level ini, lu harus coba masuk yang keempat ini. Maka lu akan merasakan nikmatnya punya otak yang punya tujuan hidup dan hidup yang benar-benar punya makna. Jadi yang keempat itu adalah login. Punya alasan hidup itu nggak cukup. Tanpa eksekusi, itu semuanya jadi mimpi. Makanya setelah lu nemuin alasan kenapa lu harus hidup, lu harus login ke situ atau kunci diri lu ke tujuan itu. Bukan sehari 2 hari, tapi selama berbulan-bulan, fokus, konsisten. Dan lu harus bangun rutinitas harian yang aktivitasnya ngedorong lu makin dekat ke alasan hidup lu tadi. Misalnya lu mau punya badan bagus, maka lu harus bikin rutinitas harian buat olahraga atau dietnya yang lu ulangi terus di setiap harinya selama berbulan-bulan. Misal ingin jadi orang kaya, ya bikin rutinitas harian buat belajar skill tertentu untuk dijual. Terus juga bikin latihan trial dan errornya, nge-tracking perkembangannya yang lu catat dan lakukan setiap hari dan berbulan-bulan sampai tercapai. Mungkin topik ini akan gue bahas di video lainnya. Kalau kalian tertarik, coba dah komen di bawah. Akhirnya ketika lu udah ngelakuin itu semua, ketika lu bangun pagi, lu udah tahu mau ngapain. Terus ketika ingin tidur pada malam hari, lu punya perasaan puas karena lu udah selangkah lebih dekat sama versi terbaik diri lu.
Dan tiap kali rasa malas, bosan, atau nggak mood muncul, disitulah lu melatih memaksa diri untuk melakukan hal yang nggak lu suka. Karena di situ dan pada saat itulah lu berkembang. Disiplin itu bukan soal nggak pernah malas, tapi soal tetap jalan meskipun lu nggak pengen. Karena yang bikin manusia tumbuh, itu bukan rasa nyaman, tapi ketekunan di tengah ketidaknyamanan. Growth happens outside your comfort zone. Dan makin sering lu latihan di zona gak enak itu, makin tajam otak lu, makin kuat mental lu. Gue sendiri udah nyoba, dan hasilnya bukan cuma gue lebih produktif, tapi gue juga ngerasa lebih hidup, lebih sadar, dan jauh lebih tenang. Gue harap lu juga bisa ngerasain hal yang sama. Dan jangan lupa juga faktor kesehatan tubuh lu, seperti jam tidur, makanan, dan olahraga. Karena itu kaitannya besar dengan kualitas otak lu. Coba dah lu bayangin. Misal nih, otak lu bisa jernih lagi, lu bisa fokus, lu punya tujuan hidup, lu bisa konsisten, lu pasti udah lebih jauh sekarang. Entah itu badan yang lebih fit, duit yang lebih banyak, atau mimpi lu yang dikit demi sedikit jadi kenyataan. Dan semua itu bisa lo mulai hari ini juga setelah nonton video ini. Mulai dari nyari alasan kenapa lo hidup atau reason to live tadi. Lalu belajar kenali dan jauhi distraksi, apa yang bikin lo stuck dan apa yang bikin lo semakin dekat dengan alasan lo tadi. Terus juga lo harus ngelakuin mental detox agar otak lo punya ruang untuk sendiri. Dan terakhir lo harus login alasan lo itu, kunci diri lo ke tujuan itu, rancang rutinitas harian, disiplin, tahan gak enaknya sampai lo mencapai itu. Bukan karena termotivasi, tapi karena arah lo sekarang udah jelas. Jadi riset otak lo mulai sekarang, balikin potensi lo. Semoga video ini gak jadi bahan mental motivasi lo. Gue harap bermanfaat, like jika lo suka, dan semangat.